Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kembali lagi bersama saya Dinda di podcast Ilmu Waris channel Zawiyah Ilm Institute. Bersama dengan guru kita tercinta Dr. Haja Badawi Ema. Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah baik, semoga Ustazah Dinda baik juga ya. Amin, alhamdulillah. Jadi gini Ustazah, ada titipan pertanyaan dari jamaah. Dinda bacain ya Ustazah. Jadi ada seorang suami wafat meninggalkan satu orang istri dan satu orang ibu. Kan biasanya istri dapat 1/4, terus ibu mendapat 1/3. Maka istri 3/12, ibu 4/12, dan sisanya 5/12 diberikan kepada waris yang bukan dari perkawinan, yaitu kepada ibu, sehingga ibu memperoleh 4/12 plus 5/12 sama dengan 9/12. Itu pertanyaannya, maksudnya jadi untuk sisanya itu sebenarnya gimana sih Ustazah hukum pembagiannya yang benar itu? Oke. Ini tentang kasus rod ya. Ya, ini juga masuk ke saya pertanyaan seperti ini. Pada kasus di mana saya belum menyapa dulu nih. Assalamualaikum. Ustazah Dinda sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini kasus pada rod ya. Jadinya ketika seorang wafat, ini suami wafat, laki-laki wafat meninggalkan ibu dan istri saja. Nah, kalau ada anak kan anak menjadi asobah. Nah, kalau di sini siapa yang menjadi asobah? Nah, kalau kita tahu istri, ketika seorang tidak punya anak, maka istri berhak mendapatkan 1/4. Tapi kalau suaminya punya anak, istri mendapatkan 1/8. Di sini 1/4 nih. Nah, ibu dapatnya berapa? Ibu dapat 1/6 kalau si yang meninggal ini punya anak. Tapi karena di sini nggak punya anak, maka ibu dapat 1/3. Nah, 1/4 sama 1/3 itu kan KPK-nya 12. Berarti istri itu dapatnya 3/12 alias 1/4, dan ibu dapatnya 4/12 alias 1/3. Nah, ini kan masih ada sisa. Ya, kalau KPK-nya sebenarnya 3 tambah 4 7, sisanya 5. 5/12 ini buat asobah. Kalau ada asobah, di sini nggak ada asobah. Maka ini terjadi kasus rod. Rod itu artinya mengembalikan sisa hasil warisan. Ke siapa? Peraturannya adalah yang di dalam ilmu waris sesuai dengan fikih syafi'inya itu kembali kepada ahli waris yang bukan berdasarkan pernikahan, jadi berdasarkan nasab. Karena di sini yang berdasarkan nasab hanya ibu, maka 5/12-nya jatuh ke ibu. Maka 4/12 tambah 5/12 sama dengan 9/12 sama dengan berapa tuh? 3/4. Jadi pembagiannya adalah istri dapat 1/4, ibu dapatnya 3/4. Oh, banyak banget. Nah, itu kan pertanyaannya dia gitu kan. Iya. Banyak banget. Sedangkan kan yang menemani adalah istri, bukan ibunya. Dan dalam hukum-hukum negara misalnya, apalagi praktek dalam masyarakat kita ya, yang berhak menguasai harta suami ketika suami wafat siapa? Istrinya. Kenapa dalam hal ini ibunya yang dapat lebih banyak? Emang salah istri di mana gitu? Salah istri adalah tidak ada yang salah. Memang Allah yang menakdirkan seperti itu. Nah, bagaimana solusinya syariat, hukum syariat menjawab hal ini? Dalam kasus seperti ini, kalau kita ngikutin syariat Islam adalah bagi sesuai tadi. Jadi ibunya dapat 3/4, istrinya dapat 1/4. Tapi sebelum itu, ayolah kita jujur. Ibu, apakah ibu ingin menguasai warisan? Biasanya kan enggak. Ya. Tapi tergantung keluarganya loh, kondisinya loh. Kalau sampai ibu mendapatkan lebih banyak, kita lihat ini yang meninggal orangnya orang tua atau anak muda. Kalau misalnya anak muda, ya wajarlah ibunya akan mengambil lebih banyak. Kenapa? Perempuan ini siapa? Tiba-tiba menikah, tiba-tiba jadi langsung dapat warisan lagi. Apa yang sudah dia perjuangkan? Maaf, dalam hal ini tidak punya anak lagi. Ya dia kan bisa dapetin harta lagi dengan menikah lagi gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah tua, udah lama perjalanan, ibunya dapat lebih banyak. Dalam hal ini apakah benar ibu ingin menguasai harta warisan dari anaknya? Ini balik lagi ke kejiwaan masing-masing, kesiapan mental masing-masing. Memang peraturannya seperti itu ya kalau ngikutin waris Islam. Tetapi
Sekarang saya dihadapkan pada fakta bahwa kalau kita melihat di tengah-tengah masyarakat kita, ketika mereka ditinggalkan harta begitu banyak, memang habis dihambur-hamburkan? Kan enggak. Saya melihatnya lebih banyak kepada ayolah kita sedekah atas nama si mayit. Kan yang capek itu si mayit waktu mengumpulkan harta. Jadi sedekahkan atas nama si mayit. Apalagi ini misalnya ibu ini sangat sayang sama anaknya, dia nggak bakalan make uang untuk anak ya. Tetapi yang dia inginkan adalah kenapa nggak bangun masjid atas nama anaknya segala macam. Atau misalnya di sini dalam hal ini ibu tidak diberitakan apakah ada saudara atau tidak. Kalau ada saudara, mereka berhak loh dapat warisan. Jadi istrinya dapat 1/4, ibunya nanti kalau misalnya saudaranya ada 2, ibunya cuma dapat 1/6. Tapi kalau saudaranya cuma 1, ibu tetap 1/3. Asobahnya itu adalah saudaranya. Kalau saudara laki-laki, kalau saudaranya perempuan, dia juga dapat zawil furud sebagai ashabul furud. Jadi tergantung siapa yang ditinggalkan, nanti beda lagi cara penghitungannya. Nah, makanya kalau misalnya pun ibu mendapatkan banyak, dia masih punya keluarga yang bisa dibagi-bagikan. Nah, istri ini orang lain. Tetapi nanti kita lihat apakah harta yang dikumpulkan adalah hasil perjuangan bersama. Nah, misalnya ini merintis dari nol gitu, kayak Pertamina yang merintis dari nol gitu. Terus pas udah tua suaminya wafat, ibunya ini kok dapat lebih banyak. Nah, istri bisa mengklaim, atau misalnya nanti bilang oh karena ini cuman ibu dan dia, boleh aja bilang bisa nggak dibagi rata atau apa. Balik lagi kan kita kasih tahu dulu secara syariatnya, tapi nanti di balik layar itu kita bisa komunikasikan solusinya gimana ya supaya sama-sama tenang gitu. Tapi tentunya ada maksud Allah di balik semua pensyariatan ini. Itu kira-kira jawaban saya. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah atas jawabannya. Semoga yang nitip tadi tuh bisa terjawab ya semua pertanyaannya tadi. Semoga bermanfaat juga untuk yang udah nonton. Terima kasih. Yang mau bertanya tentang ilmu waris bisa dikirim ke media sosial kami di Instagram, Facebook, atau di komen YouTube Zawiyah Ilm Institute. Terima kasih semuanya, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.